Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menceritakan aneka problema kehidupannya. Ada yang menceritakan dengan sedih, ada yang menceritakan sambil menangis, ada yang menceritakan dengan tatapan wajah, tatapan mata yang penuh dengan luka. Teman-teman sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang sering kali saya sampaikan pada mereka, bahwa percayalah bahwa Allah tidak akan membebani Anda melebihi kemampuan Anda. Mohon jangan membuli diri Anda sendiri dengan merasa tak mampu. Biasanya setelah itu mereka bertanya, terus what next? Tanya mereka, apa Pak yang bisa kami lakukan supaya kami tetap baik-baik saja? Saya sampaikan kepada mereka bahwa tidak ada manusia itu yang tanpa cobaan, tidak ada manusia itu yang tanpa kendala, tidak ada manusia yang hidupnya lurus-lurus saja. Kenapa demikian? Karena Allah berkata, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku hadirkan kesusahan dan kebahagiaan, penderitaan dan kesenangan, kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kamu yang terbaik responnya, yang terbaik sikapnya, yang terbaik reaksinya terhadap ketentuan Allah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kesadaran akan hal ini sangat penting supaya kita tatak, kata orang Jawa, supaya mental kita tough, supaya mental kita tangguh, supaya kita enggak cemen, supaya kita enggak baper, supaya kita enggak merasa bahwa kita lah yang paling menderita di kehidupan ini. Banyak orang-orang di luar sana, kalau kita boleh jujur, yang penderitaannya bisa jadi sama dengan kita, lebih ringan dari kita, bahkan cukup banyak yang lebih berat daripada kita. Cobalah perhatikan, andai Anda menjadi orang Palestina misalnya hari ini banyak dibombardir oleh Israel misalnya, tentunya Anda pasti di sana mengalami hal yang tidak nyaman. Misalnya Anda menjadi warga Rohingya misalnya yang hari ini terusir kemana-mana. Teman-teman sekalian, coba ketika Anda mulai merasa tidak bersyukur, merasa kehidupan Anda menderita, merasa kehidupan Anda tidak bahagia, coba cari di belahan dunia yang ada. Coba cari di belahan dunia yang lain, di kehidupan yang lain. Di sana banyak orang-orang yang kehidupannya lebih menderita daripada kita. Kehidupannya tidak seberuntung kita. Maka wajar kalau kemudian Allah selalu berkata, nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian saya kasih 3 tips buat mereka yang hari ini lagi galau, lagi merasa dirinya paling menderita, lagi merasa dirinya terhimpit sehingga mengalami beban mental, beban psikis, dan beban spiritual yang luar biasa. Yang pertama, teman-teman harus yakin bahwa Allah tidak memberi beban melebihi kemampuan hambanya. Itu yang pertama yang harus teman-teman yakin. Yang kedua, teman-teman harus yakin bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu enggak suka keadaanmu sekarang, padahal bisa jadi itulah yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu ingin sesuatu seperti orang lain, padahal belum tentu baik bagimu. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Tuhan Maha tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, teman-teman sekalian, yang ketiga, setelah kita sadar bahwa kita tidak akan dicoba melebihi kemampuan kita. Yang kedua, setelah kita sadar bahwa buruk itu karena persepsi kita. Seringkali kejadian yang sama, respon kita berlebihan. Seringkali kejadian yang biasa, respon kita wow, terlalu lebay. Padahal sebenarnya bukan masalah itu yang menjadi penyebabnya, tapi respon kita terhadap masalah itu yang seringkali berlebihan, saudara-saudara. Maka seperti tadi yang saya bilang, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah be the best, do the best. Lakukan yang terbaik yang kalian bisa, step by step semampu kalian.
Cari orang-orang yang bisa menjadikan kalian bahagia. Temui mereka-mereka yang lebih sukses. Minta inspirasi dari mereka. Lihatlah mereka-mereka yang lebih menderita sehingga Anda lebih bersyukur. Dan mulailah take action, teman-teman. Take action. Take action. Isi hari-hari Anda dengan yang positif. Isi pikiran Anda dengan yang positif. Isi hati Anda dengan yang positif. Izinkan diri Anda hanya sibuk dengan hal-hal yang positif, sehingga Anda tidak bisa lagi meratapi keadaan Anda, sehingga Anda tidak sempat lagi meratapi apa yang terjadi pada diri Anda, sehingga Anda tidak ada waktu lagi untuk kemudian terlalu terlena, terbuai dengan kekurangan-kekurangan, penderitaan-penderitaan, musibah-musibah yang Anda alami. Teman-teman sekalian, percayalah tidak ada manusia yang hidupnya mulus-mulus saja. Masing-masing manusia menghadapi problemanya sendiri-sendiri, tantangannya sendiri-sendiri, penderitaan dan cobaannya sendiri-sendiri. Jangan lebay mengatakan seakan-akan adalah orang yang menderita, adalah orang yang paling menderita, adalah orang yang paling tidak disayang Tuhan, tidak beruntung di dunia. Itu godaan setan, saudara-saudara. Itu bisikan setan yang menjadikan Anda nantinya kehilangan syukur yang dalam. Sekali lagi, selamat merenung, selamat mencoba 3 tips saya. Yang pertama, yakini bahwa Tuhan tidak akan beri beban kita melebihi kemampuan kita. Yang kedua, jangan sudut pandang Anda selalu berdasarkan persepsi Anda, karena bisa jadi persepsi Anda terbatas. Apa yang menurut Anda buruk, belum tentu itu buruk. Apa yang menurut Anda baik, belum tentu itu baik. Dan yang ketiga, do the best, be the best. Take action, lakukan kebaikan-kebaikan. Bergaul sama orang-orang baik, dengarkan kalimat-kalimat baik. Selalu positive thinking, positive feeling, positive action. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.